Aku Krista Endinda, aku seorang praktisi pendidikan anak usia dini dan hari ini kita akan sama-sama cari tahu kenapa sih harus bermain. Di dalam otak kita, kalau kita bagi jadi 3 bagian besar, ada yang namanya otak korteks, otak limbik, dan otak cerebellum. Otak cerebellum ini otak yang matang paling awal ketika bayi lahir. Di bagian cerebellum ini terdapat sistem fight or flight. Dan ini insting yang merespon ketika ada bahaya. Otak cerebellum ini letaknya di bawah di sini. Ya. Terus di tengah itu ada otak limbik. Ini otak yang mengatur perasaan, emosi, marah, seneng. Selanjutnya otak korteks. Ini otak yang letaknya di bagian paling depan sini dan fungsinya untuk berpikir logis dan analitis. Oke, perkembangan otak dimulai dari bawah ke atas dan dari dalam keluar. Selalu seperti itu. Ingat, bawah ke atas dan dalam keluar. Sehingga di usia dini kemungkinan besar otak korteks ini belum sepenuhnya matang. Ya. Maka contohnya gini nih. Ketika ada balon meletus, seorang bayi pasti nangis. Bisa jadi dia nggak berhenti-berhenti meskipun suara balon meletusnya udah hilang. Karena insting primitif dia untuk menyelamatkan diri dia, fight or flight-nya aktif yang di belakang sini, paling bawah cerebellum. Nah, kalau orang dewasa, dia korteksnya sudah aktif, jadi dia bisa berpikir, oh balon meletus, aman kok, cuman balon meletus sudah selesai, jadi aku udah nggak perlu takut lagi. Itu bisa kita pakai berpikir. Kalau baby belum bisa, makanya dia masih nangisnya berkepanjangan mungkin ya, itu contoh. Nah, yang paling mengejutkan ternyata bagian-bagian otak ini tuh saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain, khususnya limbik dan korteks. Ya, tapi ada cerita yang menarik yang bisa mengilustrasikan dengan lebih mudah. Ya, suatu saat di sekolahanku itu aku lagi cari barang di gudang. Gudangnya itu di belakang kelas dan waktu aku sampai di gudang ternyata lampunya mati. Jadi gelap banget tuh waktu itu. Waktu aku cari saklarnya mau nyalain lampu, ternyata saklarnya itu tidak ada di gudang itu. Ternyata si bapak yang tukang itu iseng, saklarnya gudang nggak ditaruh di gudang, tapi ditaruh di kelas. Jadi aku harus balik ke kelas dulu, nyalain saklarnya, baru balik lagi ke gudang dan lampunya nyala. Ya, setelah gudangnya terang, baru aku bisa ambil barang dengan cepat dan nggak pakai ngeri-ngeri karena nggak mungkin kejatuh, kesandung, nggak pakai deg-degan ya. Nah, aku melihat otak kita ini juga seperti cerita tadi. Gudang itu kayak korteks dan limbik itu kayak ruangan kelas. Ketika gudangnya gelap, bagaikan korteks yang belum siap terstimulasi. Anak kesulitan belajar kalau korteksnya belum siap. Ya, gimana menstimulasinya? Nyalain lampunya di ruangan kelas tapi lampunya ya. Artinya stimulasi terlebih dahulu otak limbiknya. Kalau limbiknya sudah aktif, maka korteks juga aktif dan anak siap belajar. Ingat otak limbik tadi untuk apa fungsinya? Ya, dia otak perasa, hubungannya emosi. Jadi dia butuh yang happy-happy. Ketika dia happy, dia aktif dan akhirnya bisa mengaktifkan korteks juga. Kesimpulannya, brain hack untuk anak bisa belajar lebih efektif harus ketika mereka bahagia. Gimana supaya anak bahagia? Ya biarkanlah mereka bermain dan menikmati masa kecilnya. Ini hak mereka kok. Justru ketika mereka bahagia, besar kemungkinannya mereka belajar dengan lebih mudah. Nah, di video selanjutnya kita akan lebih mendalami apa sih yang dimainkan anak sesuai dengan kategori usia mereka. Jangan sampai ketinggalan videonya, klik subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya. Selain itu, aku juga punya grup untuk parents yang mau belajar lebih lanjut tentang play-based education. Yuk langsung aja klik link di kolom deskripsi supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lebih dekat dan saling support satu sama lain. And it's totally free. See you there!